Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Risna Nurdiana, tingkat 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rencana usaha yang telah saya buat berjudul Business Plan Usaha Pembuatan Opak Ketan Mini di Healthy Traditional Food. Selanjutnya, beberapa yang akan dibahas di usaha Healthy Traditional Food. Yang pertama, mengenai gambaran usahanya. Terdiri dari yang pertama ada latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga visi dan misi, yang keempat tujuan, yang kelima manfaat. Selanjutnya yaitu analisis aspek bisnis. Terdiri dari yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua aspek pasar, yang ketiga yuridis, yang keempat teknis, yang kelima organisasi dan manajemen, yang keenam dampak lingkungan, dan yang ketujuh itu terakhir adalah finansial. Selanjutnya yaitu sekilas mengenai BMC atau Business Model Canvas. Dijelaskan mengenai yang pertama pelanggan, yang kedua layanan atau nilai tambah atau keunggulan, yang ketiga saluran, yang keempat hubungan dengan pelanggan, yang kelima penerimaan, yang keenam sumber daya kunci, yang ketujuh kunci, yang kedelapan mitra kunci, dan yang kesembilan terakhir yaitu struktur biaya. Dapat dilihat di tabel berikut. Baik, gambaran usahanya. Yang pertama adalah latar belakang. Healthy Traditional Food adalah perusahaan yang akan didirikan pada tahun 2021 yang berlokasi di Desa Karangpakuan, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan perusahaan perseorangan. Yang kedua ada profil perusahaan. Nama perusahaan yaitu Healthy Traditional Food. Bidang usahanya agroproduksi dan argo marketing opak ketan mini. Yang ketiga yaitu visi dan misi. Visi dari perusahaan ini menjadikan bisnis kudapan tradisional pilihan masyarakat Sumedang dikenal sebagai salah satu kekayaan kuliner Nusantara. Misinya yaitu menyajikan kudapan tradisional yang sehat, lezat dan unik, membangun kemandirian kuliner tradisional lokal dalam menghadapi globalisasi, terus mengembangkan dan melakukan inovasi pada kegiatan promosi, yang terakhir menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, menganalisis aspek pasar pada usaha pengolahan opak ketan mini, membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat, menyediakan olahan opak ketan mini yang tentunya sehat untuk para konsumen. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui aspek pasar. Yang kedua, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, dapat memberikan peluang kemitraan. Yang kelima, dapat menyediakan makanan tradisional unik, sehat, dan berkualitas. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek bisnis. Dari hasil analisis SWOT faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, total skor kekuatan sama dengan 2,10 dan total skor kelemahan sama dengan 1,09. Dan dari analisis SWOT faktor eksternal yaitu mengenai peluang dan ancaman, total skor peluang yaitu 2,16, total skor ancaman yaitu 1,34. Selanjutnya ada tabel matriks analisis SWOT yang mana merupakan strategi mengenai faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, dan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya ada tabel penjumlahan nilai faktor internal dan eksternal. Nilai terbesar yaitu berada pada kekuatan dan peluang. Ini yang menentukan kuadran. Maka kuadran SWOT berada pada antara kekuatan dan peluang. Yang kedua yaitu mengenai aspek pasar. Ada pangsa pasar. Produk ini dipasarkan ke supermarket, swalayan,
dan dijual langsung ke konsumen di outlet toko. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Terdapat segmentasi pasar, target pasar dan posisi produk, dan melakukan analisis teknik pemasaran seperti marketing mix atau 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Berikut mengenai bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan yaitu produk opak ketan mini. Yang kedua yaitu ada price. Harga produk opak akan disesuaikan dengan kualitas. Yang ketiga yaitu ada place, yang akan berlokasi di Desa Karangpakuan. Yang keempat yaitu ada promosi. Promosi akan dilakukan melalui media sosial dan juga pameran. Yang ketiga mengenai yuridis. Yang pertama ada produk. Proses pembuatan produk opak ketan mini akan dilakukan secara baik dan berpedoman pada GMP atau Good Manufacturing Practice. Yang kedua, badan usaha. Bentuk perusahaan perseorangan ini sendiri dipimpin oleh perusahaan atau owner yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang ketiga, kegiatan usahanya berjalan pada subsistem agroindustri, yaitu melakukan pengolahan lanjutan pada suatu komoditas untuk mendapatkan nilai tambah, dan pada subsistem agromarketing, itu pemasaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, teknis. Berikut adalah gambar kemasan produk. Itu menggunakan kertas sehingga akan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Terlihat pada bagan alir tersebut. Yang pertama adalah penyiapan bahan baku beras ketan putih. Selanjutnya itu pencucian, perendaman, pengukusan, penumbukan, pencetakan, pemipihan, penempelan, penjemuran, penyekepan, pembakaran, sortasi, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya ada lokasi usaha dan layout. Berikut adalah gambar layout rumah produksi dan layout dana outlet. Selanjutnya yang kelima, organisasi dan manajemen. Pertama yaitu pola pengelolaan usaha. Bentuk perusahaan adalah perusahaan perseorangan, yaitu satu orang pemilik perusahaan yang aktif. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja. Kriteria umum tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu yang rajin, jujur, disiplin, pekerja keras, serta memiliki pengalaman di bidang pembuatan opak. Berikut struktur organisasinya, terdiri dari direktur utama. Selanjutnya ada bagian administrasi dan keuangan, ada manajer produksi, dan ada manajer pemasaran. Selanjutnya, yang keenam, dampak lingkungan. Usaha healthy traditional food ini setelah dikaji dengan studi kelayakan usaha, dinilai sangat prospektif untuk dijalankan, karena dengan berdirinya dapat memberikan berbagai dampak. Yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan kepada warga, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kedua, membuka mitra bagi kelompok tani yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, mengangkat kelestarian kuliner tradisional Nusantara. Keempat yaitu mempromosikan budaya Sunda. Selanjutnya, yang keenam yaitu mengenai finansial. Modal tetap yang dibutuhkan yaitu sebesar 9.320.000. Dan modal kerja yang dibutuhkan yaitu sebesar 3.128.000 per bulannya, dan per tahunnya yaitu 37.536.000. Selanjutnya biaya upah tenaga kerja yaitu sebesar 1.400.000 per bulan, dan per tahunnya yaitu 16.800.000, dan penyusutan alat yaitu sebesar 37.286. Selanjutnya yaitu sumber modal. Yang pertama yaitu modal investasi sebesar 9.320.000. Yang kedua itu modal kerja sebesar 54.336.000. Jadi total kebutuhan modal yaitu 63.656.000. Untuk penerimaan yaitu sebesar 12 juta per bulan, dan keuntungan yaitu 80
Rp1.306.714 per tahunnya. Jadi untuk rasionya yaitu sebesar 2,26. Selanjutnya yaitu mengenai break-even point. Untuk BEP rupiahnya yaitu sebesar 35.347.684 per tahun, dan untuk BEP unitnya yaitu sebanyak 4.422 pieces per tahun. Selanjutnya yaitu tabel arus kas, dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah payback period atau periode pengembalian, yaitu selama 3,8 bulan untuk pengembalian modal investasi. Selanjutnya yaitu perhitungan IRR, NPP, dan BC. Untuk IRR-nya yaitu dibulatkan sebesar 130%, NPP 100%-nya yaitu sama dengan 25,0374.896,67, dan untuk NPP 130%-nya yaitu di minus 17. Untuk gross BC-nya yaitu di 1,8, dan net BC-nya yaitu di 4,9. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak atau go project karena usaha tersebut mampu memenuhi kriteria kelayakan usaha. Pertama, nilai NPP 10% yaitu bernilai positif. Yang kedua, BC lebih dari 1 dan IRR lebih dari suku bunga yang dimisalkan itu sebesar 10%. Sekian presentasi mengenai hasil perencanaan usaha pengolahan opak ketan mini di Healthy Traditional Food. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.